Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita sama-sama mendapatkan ilmu bermanfaat. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. سورة الفتح. بالهدى ودين الحق. Allah mengutuskan para nabi membawa huda wa dinil haq. Huda ilmun nafi'. Wa dinul haq amalun salih. Ilmun nafi' dan amalun salih. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diizinkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk sama-sama melanjuti dan mempelajari sirah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya ulang lagi, setiap anda mendengar nama Rasulullah wajib balas salawat. Jangan jadi manusia yang kikir, yang pelit. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum saya menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima wahyu yang pertama, saya sedikit kembali kepada bahasan kita yang lalu tentang sejarah Ka'bah. Harus kita fahami sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahli sirah, sebagaimana Imam Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Dalailun Nubuwah lil Imam Al-Baihaqi, dan para ulama-ulama yang lain yang menulis tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibn Kathir. Pertama yang membangun Ka'bah itu, atau istilah lain, Ka'bah itu pernah dibangun 10 kali. Yang pertama malaika dengan perintah Allah. Yang kedua Nabi Adam. Yang ketiga keturunan Nabi Adam. Yang keempat Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang kelima ada keluarga yang dikenal dalam sejarah Al-Amaliq atau Al-Amaliq. Kemudian yang keenam adalah Bani Jurhum. Kalau masih ingat pertemuan yang sudah lalu, kita berbicara tentang Jurhum, yang Nabi Ismail nikah dengan wanita dari keluarga Jurhum. Yang ketujuh adalah Qusay ibn Kilab, yang termasuk salah satu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat nama itu? Lupa nama Rasulnya. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Ini salah satu, ini Qusay ibnu Kilab, kakeknya Rasul yang membangun Al-Ka'bah ke-7 kali. Yang ke-8 bangunan Quraisy.
Dan Quraisy ini bersepakat tidak dibolehkan untuk masuki kepada bangunan Ka'bah itu kecuali harta yang halal. Cuba bayangkan jamaah sekalian, kuffar Quraisy orang kafir tapi sangat berhati-hati tidak mau masuki dalam bangunan Ka'bah kecuali harta yang halal. Karena di antara kuffar Quraisy ada yang menggunakan riba, ada yang menggunakan zina, ada yang jual minuman keras, khamar. Jadi kalau dia datang mau kasih sumbangan untuk Ka'bah, oh antum ahli riba, tidak boleh terima. Oh ini harta dia tidak jelas, tidak halal. Sangat diperhatikan. Sampai mereka membangun Al-Ka'bah yang terpaksa tidak sesuai bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam beda sama yang sekarang. Dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah itu tidak ada Hijr Ismail. Sekarang ada, sekeliling Ka'bah kan ada Hijr Ismail. Dulu masuk dalam Ka'bah, bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah dulu lebih lebar, lebih luas. Dan dua pintu. Yang kita lihat pintu sekarang yang agak ke atas, hanya orang yang tertentu boleh masuk. Dulu di zaman Nabi Ibrahim dua pintu dan dua-duanya di bawah. Satu masuk dari Hajarul Aswad dan boleh orang-orang semua umat Islam masuk salat di dalam terus keluar dari seberangnya lewat. Tapi begitu datang zaman Quraisy, karena harta yang terkumpul modal untuk membangun Al-Ka'bah itu tidak mencukupi untuk membangun sesuai bangunan Sayyidina Ibrahim. Akhirnya terjadi seperti ini. Nanti saya akan jelaskan hadisnya. Quraisy sesudah membangun Al-Ka'bah sudah hampir jadi, tinggal hanya mengangkat Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Mulai ribut antara keluarga Quraisy. Siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan untuk menaruh Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Hampir mau terjadi pembunuhan antara keluarga Quraisy. Sampai ada seorang tua, ahli hikmah, orang hakim, orang dewasa, orang faham, menyampaikan kepada keluarga Quraisy, jangan gara-gara Hajarul Aswad akhirnya menjadi banyak kurban. Terus apa jalan keluarnya? Kita nunggu satu orang. Yang pertama orang masuk dari pintu Bani Syaibah itu yang menjadi hakim. Belum selesai masalah ini, yang masuk lewat pintu itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung semua keluarga Quraisy, as-sadiqul amin, as-sadiqul amin, orang yang jujur dan amanat. Kita sudah terima apa yang dia utuskan. Sebagai dia hakim, kita terima. Ini belum dibahas, belum dibicarakan. Dia langsung sudah dari awal sudah terima, karena yang datang adalah Muhammad SAW. Dikenal. Umur Rasulullah SAW waktu itu 35 tahun. Rasulullah SAW mengambil rida macam pakaian ihram, ditaruh dan diangkat Al-Hajarul Aswad. Di setiap bagian disuruh kabilah-kabilah, pemimpin kabilah ambil bagian dari ihram itu. Kemudian Rasulullah sendiri mengangkat, taruh di tempatnya. Ini sebuah kejadian agar terbukti kuffar Quraisy sangat percaya yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat percaya. Malah sudah dikenal namanya As-Sadiq Al-Amin, orang yang jujur dan amanat. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pertemuan yang lalu berapa kali kita sampaikan bagaimana keluarga Quraisy dan keluarga Arab sangat mengagungkan Al-Ka'bah. Begitu datang Rasulullah, termasuk juga salah satu orang yang mengagungkan Al-Ka'bah. Seharusnya menurut akal yang dewasa, akal yang terbuka, akal yang cerdas, kalau memang Nabi Muhammad mengagungkan Al-Ka'bah, kenapa tidak diikuti oleh Quraisy? Karena Quraisy mengagungkan Al-Ka'bah. Kalau Nabi Muhammad memusuhi Al-Ka'bah, wajar kalau mereka tidak berislam.
Tapi kenapa sama-sama mengagungkan Al-Ka'bah, tapi mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW? Itu yang namanya bukan buta mata, tapi buta hati. Rasulullah SAW sudah terjadi hal ini hampir sebelum turun wahyu pertama, sebelumnya 6 bulan. Ada riwayat di bulan Rabiul Awal, ada yang berkata pertama pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril adalah 12 Rabiul Awal. Sebelum masuknya puasa kurang lebih 6 bulan. Kalau kita hitungkan Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani 1, Jamad 2, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan 6 bulan. Selama 6 bulan sebelum turun wahyu, Rasulullah SAW suka berkhalwah. Apa itu khalwah? Duduk sendiri karena melihat kondisi dan keadaan di Makkah sangat mesedihkan. Melihat banyak orang menyembah selain Allah, batung-batung, tidak mengagungkan Ka'bahnya yang sebenarnya, membuat Rasulullah lebih suka berduduk sendirian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa beribadah? Belum ada perintah, belum ada wahyu. Allah ilhamkan Nabi Muhammad beribadah. Ada ilham. Tafakkur. Bertafakkur, memfikirkan dengan kekuasaan Allah dan alam cipta Allah Subhanahu wa taala. Sampai melihat mimpi-mimpi. Apapun yang dilihat oleh Rasulullah dalam mimpi, besoknya terjadi nyata. Ini juga tanda pertama Nabi Muhammad sebagai Nabi. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ar-ru'yatus salihah, mimpi yang salih. Kalau dalam ru'ya, kalau dalam mimpi yang tidak ada artinya atau tidak ada intinya, itu namanya mimpi. Bisa boleh dari syaitan. Tapi kalau ru'ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ru'ya? Karena boleh saja orang mukmin yang menjadi orang jujur dalam kehidupannya, Allah memberikan kabar gembira lewat ru'ya, mimpi. Itulah yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Sampai pernah satu malam Rasulullah SAW melihat ke atas, ke langit, dengan suara keras dipanggil, "Anta Rasulullah wa ana Jibril." Engkaulah Rasulullah dan saya Jibril. Tapi dia melihat kanan kiri tidak menampak siapa-siapa. Habis itu mulai Rasulullah SAW beriktikaf. Dulu tidak ada istilah iktikaf, tapi yang dulu ada istilah khalwah. Khalwah itu duduk sendirian di tempat yang sepi, tidak ada siapa-siapa. Rasulullah suka membawa makanan dari rumah Siti Khadijah yang mencukupi beberapa hari untuk dia makan. Ambil kurma sama air sama roti, 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Dia duduk di Ghar Hira, sebuah gua yang namanya Hira. Rasulullah SAW duduk di situ. Bermalam-malam, begitu habis makanannya, ambil lagi, balik ke Siti Khadijah, balik lagi. Sampai terjadi satu malam Rasulullah SAW lagi di gua Hira berzikir, dan dengan ilhamnya Allah dia beribadah kepada Allah lewat ibadah tafakkur. Turunnya malaikat Jibril. Peristiwa yang seperti ini bagi Rasulullah peristiwa yang cukup luar biasa, membuat Rasulullah sendiri kaget, terkejut. Ini ada apa? Rasulullah SAW diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra." Nabi kita Nabi Muhammad seorang ummi. Ummi apa artinya? Tidak pandai baca, tidak pandai menulis. Tidak boleh baca, tidak boleh menulis. Ummi. Dan banyak di negeri Arab di saat itu banyak yang ummi, tak boleh baca, tak boleh nulis. Dan itulah ada hikmahnya, agar jangan besok ada manusia berkata, "Oh, Quran ini buatan Nabi Muhammad." Oh, tak pandai nulis, tak pandai baca. Jadi tidak ada alasan bagi manusia Quran ini buatan Nabi Muhammad. Tak ada. Karena sudah semua negeri Arab
termasuk Quraisy, mereka tahu Rasulullah tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, iqra." Rasulullah SAW jawab, "Ma ana biqari." Karena saya mendengar satu ceramah, karena dia mungkin barangkali belum boleh bahasa Arab, dia langsung terjemahkan, "Ma ana biqari," saya tidak mau baca. Oh, bukan begitu Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud "ma ana biqari" adalah saya tidak pandai baca, tidak boleh baca. Bukan saya tidak mau baca. Ini kan maksiat kalau tidak boleh baca. Ini kan tafsiran orang karena tidak mengerti bahasa Arab. Sampai 3 kali, "Iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari," saya tidak pandai baca. Kata malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat, sungguh barangkali kita semua sudah hafal, tapi apakah sudah faham ini 5 ayat? Selama umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya mempraktik kata Allah ini, akan maju dan makmur. Bagi ayat ini tidak dibolehkan bagi kita umat Islam tidak pandai baca. Iqra, bacalah, harus pandai baca. Kenapa kita melihat sekarang umat manusia, apalagi di negeri barat, kalau kita lihat orang barat datang kemari ke negeri kita atau di mana saja, mereka sangat menjaga waktu dan masalah baca. Jadi kalau dia menunggu di airport sambil menunggu take off pesawat, baca buku. Karena dia pesan makanan di restoran sambil menunggu makanannya dihantar, dia baca. Kalau kita apa? Tidur. Beda. Oleh karena itu jangan heran kalau orang barat maju dalam kehidupannya, sukses, berhasil, karena mereka mempunyai wawasan ilmu yang cukup banyak. Kita umat Islam sayang sekali Quran saja tidak pandai baca. Kalau Quran tidak pandai baca. Kalau surat khabar, Masya Allah, surat khabar baca terus, tidak bosan, dari pagi sampai malam kita masih baca. Habis halaman buka masih terus. Quran satu halaman kita baca, satu muka kita baca, sudah langsung capek sama Al-Quran. Praktiklah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wujudkanlah menjadi umat pandai baca. Tidak boleh tinggalkan Quran, apalagi Quran dan ilmu-ilmu yang lain yang diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu kehidupan kita, ilmu di rumah tangga kita, di mana saja kita perlu ilmu. Harus kita menjadi umat yang berilmu, karena dengan ilmu kita maju. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antaranya ayat 'allamal insana malam ya'lam. Habis malaikat Jibril memberi wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam gemetar hatinya belum fokus, belum mensadari apa yang terjadi, langsung kembali kepada rumahnya dalam Siti Khadijah dalam gemetar, saking dinginnya Rasulullah dan sakitnya Rasulullah SAW. Langsung diminta sama istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni." Tutupilah, selimudilah aku, karena saya merasa kedinginan yang luar biasa. Itu bukan masalah kedinginan karena musimnya dingin atau panas, sujuknya atau tidak, dia merasa karena yang terjadi hal-hal yang luar batas manusia. Akhirnya ditutupi oleh Siti Khadijah dalam selimut agar ditenangkan Rasulullah SAW. Disitulah Rasulullah SAW mulai menceritakan kepada istrinya Siti Khadijah. Inilah istri yang salihah, tempat curhat kita, tempat berbicaraan kita. Kita punya masalah, boleh ajak bicara. Jangan-jangan kita punya istri menjadi hanya sebagai pembantu saja di rumah, cuci, setrika, udah, tidak ada bicara.
Kalau orang mau ajak kita bicara, ngobrol, sana. Tugas kamu nanti saja, malam. Tidak boleh semacam ini. Harus kita, inilah contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sendiri punya masalah, dia terbuka sama istrinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Istrinya Khadijah sebagai orang wanita yang salihah, dia menenangkan hati Rasulullah. Ini belum juga terjadi apa yang masalahnya apa. Siti Khadijah juga belum tahu. Tapi kata Siti Khadijah, wahai Muhammad, jangan khawatir. Yang terjadi ini pasti ada sebuah rahasia yang kita belum tahu. Yang jelas ini bukan sebuah masalah atau sebuah gangguan dari hantu atau jin atau syaitan, bukan. Karena sungguh Anda memiliki sifat yang mulia, tidak mungkin akan dibalas dengan sifat yang buruk. Innaka la tasilur rahim. Kamu suka silatul rahim. Kamu suka memuliakan tamu, membantu orang miskin, menolong orang-orang yang dhaif, yang lemah dalam kondisi dizalimi. Ini memiliki sifat yang mulia dan istimewa sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kita pergi kepada Waraqah ibnu Naufal. Ini Waraqah ibnu Naufal, salah satu ulama ahli kitab. Ada hubungan keluarga sama Siti Khadijah. Wahai Waraqah, ini cerita terjadi begini-begini sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh Waraqah, orang yang sudah usia, sudah tua, langsung dia nangis. Hadzan namusul akbar. Ini sebuah yang datang kepada Muhammad ini sudah pernah datang kepada Nabi Musa. Anda Nabi umat ini, kata Waraqah. Dia sudah faham yang datang ini Jibril, malaikat Jibril, karena sudah ada dalam buku Taurat dan Injil. Bagaimana saya boleh menjadi orang-orang yang masih kuat agar boleh ikut bersamamu? Ini kata Waraqah kepada Nabi. Sudah saya usia, sudah umur terlanjur. Tapi ada satu masa, wahai Muhammad, akan kaummu, ada satu saat kaummu sendiri akan mengusirmu dari kota Makkah. Rasulullah kaget. Saya akan jadi nabi dan kaumku sendiri, kaum saya sendiri mengusir saya dari Makkah. Kata Waraqah bin Naufal, tidak ada nabi sebelummu membawa dakwah seperti ini, pasti akan menghadapi banyak cobaan dan ujian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini langkah pertama. Kalau kita mendapatkan hal seperti ini, begitu tergoda, terganggu dengan sedikit cobaan dan ujian, kita langsung pasrah. Oh, saya tidak ada urusan dakwah. Ini bukan urusan saya ini. Ini baru cobaan langkah pertama sudah langsung pasrah. Dakwah harus capek. Dakwah harus keringat. Kalau Anda berdakwah belum dicaci maki, Anda berdakwah belum ditolak, Anda berdakwah belum dilimbar, Anda berdakwah belum dihina, berarti belum berdakwah. Masih baru langkah pertama. Mau memiliki martabat para nabi dan rasul, harus kena cobaan dan ujian. Anda di jalan para nabi, di atas jalan para rasul, berarti harus Anda menghadapi banyak cobaan dan ujian. Jangan Anda merasa dakwah itu senang. Tidak ada namanya senang. Habis itu Rasulullah SAW mulai bertahap dakwahnya, yang saya tidak akan bahas seluas-luasnya, tapi mulai bertahap dengan dakwah rahasia, diam-diam mengajak istrinya Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dia pertama orang dari lelaki yang masuk Islam, kemudian mengajak Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di antara anak-anak yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari kaum wanita yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. Mulailah sedikit-sedikit, perlahan-lahan Rasulullah mulai berdakwah diam-diam. Sampai turunnya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Sudah bangun, ingatlah umat. Sudah cukup diam-diam. Sudah selesai diam-diam. Harus terang-terang.
jelaskan kepada umat. Rasulullah SAW naik ke Jabal Abi Qubais yang ada sekarang sudah tidak ada, sudah dibangun hotel, habis ini. Sayang, semua bekas-bekas tanda-tanda sirah-sirah itu sudah hancur, tidak ada lagi. Tempat kelahiran Rasul sudah tidak ada, tempat duduknya Rasul tidak ada, tempat belajar Rasul tidak ada. Sudah la haula wala quwwata illa billah. Inilah kehilangan sejarah kita. Naik Rasulullah SAW, wa sabaha, wa sabaha. Ini sebuah panggilan. Kalau ada pengumuman dipanggil seperti itu. Sekarang kalau ada pengumuman ada polisi. Wah, 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 wah. Udah orang-orang faham. Ini ada pengumuman. Tapi dulu tidak ada kan macam miknya dan macam ini tidak ada, lampu ini tidak ada semua. Jadi kalau ada orang ada pengumuman, tinggal naik Jabal Abi Qubais, dia panggil wa sabaha, artinya wa sabaha, ya pagi-pagi, artinya pagi-pagi kumpul-kumpullah ada pengumuman. Semua lihat yang memanggil dan bertanya di atas gunung itu adalah Muhammad SAW. Oh, ini Muhammad As-Sadiqul Amin, As-Sadiqul Amin. Marilah kita, ada apa? Semua berkumpul. Dan Rasulullah SAW mencerita, kalau saya mencerita kepada kalian ada sebuah tentara yang akan serangi Makkah, ada sekarang di belakang gunung ini, sebentar lagi mau maju serangi Makkah, apakah kalian percaya kepada aku atau tidak? Apa jawaban keluarga Makkah? Semuanya percaya. Selama anda bersama kami di Makkah, tidak pernah kita kenal namanya bohong. Tidak pernah ada cerita bohong, selalu jujur. Pasti kami percaya. Walaupun peristiwa ini kan tentara yang datang mau dari gunung mau langsung serangi Makkah, hal-hal yang luar biasa. Tapi mereka percaya. Langsung Rasulullah SAW, kalau memang sudah begini, inni ad'ukum, saya mengajak anda sekalian untuk berkata kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengajak kepada ibadah kepada Allah, tinggalkan ibadah batung-batung. Apa jawaban mereka? Semua diam. Hanya satu yang berbicara, paman Rasul Abu Lahab. Kata Abu Lahab, ini dari pagi-pagi suruh panggil-panggil wa sabaha, wa sabaha. Orang-orang jauh-jauh datang kumpul-kumpul. Ini yang anda mau sampaikan? Uffil laka wa lima ataitu. Tabbal laka. Terputus tanganmu, terputus kehidupanmu, celakamu. Ini paman Rasulullah. Rasulullah malu. Pamannya seperti ini. Karena dia pertama kata mengucapkan tabbat laka ya Muhammad, terputuslah hidupmu, celakalahmu, Allah juga balas. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Sama. Allah Maha Adil. Karena dia mengucapkan kata ini di hadapan Rasulullah, Allah juga balas. Allahu Akbar. Tapi Rasulullah tetap melanjutkan dakwahnya. Tetap berdakwah, tetap bersemangat. Sambil mereka menggoda, mengganggu. Ada pamannya Rasulullah Abu Talib. Walaupun Abu Talib tidak mengajak dakwah Rasulullah, tidak mengikuti dakwah Rasulullah, tapi senantiasa membela. Membela. Tidak ada yang berani selama ada Abu Talib, tidak ada yang berani goda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang menawarkan, diberikan nawaran. Ditawarkan bermacam hal agar Rasulullah SAW tinggalkan dakwahnya, tinggalkan Islam, biarkan mereka masing-masing. Tapi Rasulullah SAW tetap bertahankan diri di jalan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama. Sampai disempurnakan agama itu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas sama-sama apa yang ditawarkan oleh kufar Quraisy kepada Rasul agar berhenti dakwah, berhenti mengajak umat manusia ke Islam, tapi Rasulullah SAW masih bertahan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang semua kita dalam keadaan sihat wal afiat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Sepertinya banyak cerita menarik. Memang sebenarnya kalau kita mempelajari sirah Rasul tidak pernah bosan. Senang. Malah menunggu bila habisnya sirah ini. Saking Masya Allah banyak terisi, banyak manfaat, banyak belajaran. Walaupun waktu kita sangat terbatas untuk membahas sirah Rasul, terpaksa saya membatatkan dan sempitkan agar memberikan inti-inti saja. Walaupun banyak hal-hal yang sudah lewat atau yang akan datang belum sempat kami bahas, belum sempat kami belajari. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain waktu, lain kesempatan, mudah-mudahan Allah izinkan dan diberikan kemudahan, kita akan bahas dalam 1 bulan atau 2 bulan full membahas sirah Rasul dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita berdoalah, kita tidak tahu nasib kita di mana ya. Yang penting mudah-mudahan insya-Allah walaupun bahasan kita ini 12 kali bertemuan, insya-Allah ada manfaatnya. Itu yang paling penting. Ini langkah pertama mengajak kita dalam bahasan kita selama bulan Rabiul Awal atau 12 kali bertemuan. Mudah-mudahan ini menjadi membuka hati kita agar bisa dan boleh kita membuka lagi sirah Rasulullah SAW. Lebih bersemangat untuk mempelajari sirah beliau. Lebih bersemangat untuk bertambah cinta kepada Rasulullah SAW. Lebih bersemangat untuk menjadikan contoh kita. Lebih bersemangat untuk betul-betul membuktikan kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang sudah lalu, saya sudah menerangkan sejarah Ka'bah sampai ke tahap yang ke-8 membangun Al-Ka'bah Quraisy. Kemudian yang ke-9 yang membangun Al-Ka'bah adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam, sahabat Rasul. Sebagai pemimpin Makkah, beliau menjadi orang-orang yang membangun Al-Ka'bah dengan dasar Sayyidina Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, aku khawatir umat Islam baru saja mengenal Islam. Kalau aku tidak khawatir hal ini membuat banyak meragukan atau boleh terjadi orang meninggalkan Islam, saya ingin menghancurkan Al-Ka'bah." Ini kata siapa? Rasulullah sendiri. Ini sesudah Islam ya, sesudah Islam, sudah datang wahyu, sudah dakwah, sudah beberapa tahun. Rasulullah ingin menghancurkan Al-Ka'bah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Menghancurkan Al-Ka'bah, dibangun kembali sesuai bangunan Sayyidina Ibrahim. Dimasukin Hijr Ismail menjadi dalam, kemudian menjadi 2 pintu dan di posisi bawah agar umat Islam semua boleh masuk dan nyebrang ke pintu yang sebelumnya atau yang selanjutnya. Tapi kenapa Rasulullah tidak lakukan hal itu? Karena Rasulullah khawatir, karena hampir rata-rata umat Islam baru masuk Islam. Kalau dihancurkan Al-Ka'bah nanti jadi masalah. Orang fikir, oh ini apa ini lagi hancur? Suruh masuk Islam terus hancurin Ka'bah. Jadi agak ini takut Rasulullah. Karena Rasulullah tahu kondisi dan keadaan. Akibatnya Rasul meninggalkan hal itu, tidak dilakukan. Begitu datang zaman Abdullah ibn Zubair radhiyallahu an, cita-cita Rasul yang diinginkan oleh Rasulullah, walaupun Rasul sudah meninggal di saat itu, Abdullah ibn Zubair mewujudkan cita Rasulullah, menghancurkan Al-Ka'bah dan membangun kembali menjadi seperti bangunan Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sesuai cita-cita dan sesuai keinginan Rasulullah
sendiri. Sambil datang di satu masa waktu khalifah Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam sebagai khalifah di saat itu dari Bani Umayyah. Kalau kita bilang Umayyah, habiskan ini Umayyah, kemudian Abbasi, habis Abbasi ada Uthmani. Marwan ibn al-Hakam memerintahkan untuk menghancurkan Al-Ka'bah. Karena beliau tidak percaya hadis yang sahih Bukhari dan Muslim yang dibawa oleh Siti Aisyah. Masalah hadis itu Rasul ingin menghancurkan Al-Ka'bah. Tapi habis dipastikan, habis dia memberitakan Al-Hajjaj ibn Yusuf. Apalagi Hajjaj ibn Yusuf ada sedikit masalah sama Abdullah ibn Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Dan Zubair ibn al-Awwam ada hubungan keluarga sama Siti Aisyah. Jadi Hajjaj bin Yusuf tidak senang sama Zubair. Ini senang-senang mau hancurkan Ka'bah. Udah hancur lagi kembali seperti bangunan Rasul saja. Dibangun kembali kepada masa seperti bangunan Quraisy. Akhirnya Hijr Ismail yang kita lihat jadi di luar. Pintu dinaikkan ke atas. Pintu yang di depannya ditutupi. Ini yang ke-10 yang dibuat oleh Hajjaj bin Yusuf. Sudah lewat zaman Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam, kemudian Abdul Malik ibn Marwan, Al-Walid ibn Abdul Malik, datang zaman Abbasi. Di akhir-akhir datang Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ya sebagai orang raja, sebagai khalifah, memerintahkan untuk menghancurkan Al-Ka'bah kembali. Hancurkan Al-Ka'bah dan kembalikan dengan bangunan yang awal, bangunan Sayyidina Ibrahim. Datang Al-Imam Malik. Tahu Imam Maliki? Imam Maliki datang kepada Khalifah Harun al-Rashid. Wahai Khalifah, menurut saya jangan hancurkan Al-Ka'bah. Sudah sampai di sini. Nanti dikhawatirkan setiap raja datang senang-senang hancur bangun, hancur bangun, hancur bangun. Akhirnya menjadi permainan. Akhirnya nanti perasaan keagungan Al-Ka'bah di hati manusia mulai berkurang. Kata Imam Maliki, wahai Harun al-Rashid, biarkan saja. Akhirnya dibiarkan sampai zaman ini tidak ada yang menghancurkan Al-Ka'bah lagi, cuman hanya direvasi atau dirapikan saja. Tidak ada hancuran lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima wahyu, sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada keluarga, sudah menyampaikan kepada kaumnya. Sampai semua Abu Jahal, Abu Lahab dan golongan kelompok-kelompok Quraisy, kepala Quraisy, ini semuanya pimpinan Quraisy itu datang ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, tahanlah ini yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahankan dia untuk berhenti berdakwah atau kita ancam akan kami bunuh dia. Abu Talib walaupun dia mengikuti agama Quraisy, tapi tetap masih sayang kepada ponakannya Rasulullah SAW. Kata Abu Talib, siapapun yang berani mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bunuh saya dulu. Jadi seolah-olah lewati saya kalau ada yang mau mengganggu atau menggoda. Abu Talib sebagai pemimpin Quraisy, orang-orang yang terhormat, akhirnya mereka mulai Abu Jahal dan yang lain-lain mulai berkurang, tidak menggoda Rasul, tapi mereka mulai menggoda sahabat. Yang masuk Islam disiksa. Seperti Ammar ibn Yasir, seperti bapaknya Yasir, seperti ibunya Sumayyah, bertama orang wanita syahidah di dalam Islam Sumayyah, yang dibunuh oleh Abu Jahal agar mereka tinggalkan Islam, tapi mereka masih bertahan. Tapi mereka melihat selalu umat Islam ini yang mengikuti Rasulullah SAW rata-rata orang miskin. Dan kalau orang miskin ikut, ya udah tidak ada ketakutan apa-apa. Dia bukan orang kaya ketakutan harta, atau bukan orang yang punya kuasa ketakutan kehilangan kuasanya. Dia miskin, mati-mati sudah sekalian, tidak masalah. Ini yang membuat Quraisy menghadapi salah satu kesulitan yang luar biasa.
Akhirnya mulai mereka merubah dari cara siksa, ya udah kita nawarkan saja. Dinawarkan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini bunakanmu, tolong selesaikan masalah ini. Kita nawarkan 3 hal. Kalau dia mengharap dari dakwah Islam itu, mengajak kita kepada agamanya, kalau dia mengharapkan kekuasaan dan kerajaan, kita baiat, kita serahkan Makkah dan sekeliling Makkah, beliau jadi raja, tapi dengan syarat tinggalkan Islam. Kalau dia mengharap dari dakwah itu agar bisa dan boleh bernikah dengan wanita, kita kumpulkan wanita di Makkah dan boleh dia memilih wanita yang tercantik agar dinikahi dengan syarat dia tinggalkan dakwah. Kalau dia ingin dan harap dari dakwahnya, dari mengajak kita ke agamanya, kalau dia mengharap kekayaan, kita kumpulkan semua harta yang ada di Makkah dan golongan kelompok-kelompok Quraisy dan kita serahkan agar dia menjadi orang yang terkaya di Makkah dengan syarat tinggalkan dakwah. Datang Abu Talib kepada Rasulullah. Masih dipanggil anakku, ya sebagai bunakan. Ini ada tawaran dari Quraisy. Kalau ingin dari dakwah menjadi yang terkaya, akan dikasih segala harta agar menjadi yang terkaya di Makkah. Rasulullah senyum. Terus apa lagi? Pamanku, kalau anda ingin menikahi dengan wanita yang tercantik, akan terpilih, dibawakan semua wanita di Makkah yang tercantik, anda milih saja mana yang anda mau dinikahkan. Rasulullah senyum. Terus apa lagi pamanku? Kalau anda ingin menjadi raja agar bersemangat bertahan untuk berdakwah ke agama, kalau ingin menjadi raja, jangan capek, berhentilah saja agama dan dakwah, akan diberikan kekuasaan dan kerajaan. Rasulullah senyum. Dan kata Rasulullah kepada pamannya, itu saja? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Dengarlah wahai pamanku, dan sampaikan kepada seluruh kelompok Quraisy, wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadha ad-din, wallahi lan atrukahu hatta yuballighahu Allah aw amuta dunahu. Wahai pamanku, kalau kelompok Quraisy mampu menjadikan matahari di tangan yang kanan, wah ini coba bayangkan. Wahai pamanku, kalau kufar Quraisy mampu menjadikan matahari di tanganku yang kanan dan bulan di tanganku yang kiri, agar saya berhenti berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berhenti sampai Allah sempurnakan agama itu atau aku mati. Oh, luar biasa. Ini matahari bulan bukan kekuasaan manusia. Jadi seolah-olah Ar-Rasul mengkaitkan kepada Quraisy, kalau memang ada satu bila mampu bawa matahari dan bulan diserahkan kepada Rasul, berarti menguasai dunia dan semesta alam, agar berhenti dakwah Islam, tidak bakal berhenti sampai aku mati. Atau disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Abu Talib melihat sudah putus asa. Kata Abu Talib, memang sudah begini, ponakanku dan anakku, silahkan lanjut. Selama saya masih hidup, saya tetap akan bela. Quraisy mendengar berita Abu Talib. Seharusnya Abu Talib membela Quraisy dan memberhentikan ponakannya, malah menjadi membela Rasul. Sakit hati Quraisy ini, tambah susah, mulai marah, mulai keras dan kejam terhadap sahabat Rasulullah SAW, malah terhadap Rasulullah sendiri.
Rasulullah di dalam bermasalah seperti ini, cuba bayangkan jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Cuba bayangkan apa perasaan Rasulullah menghadapi bermasalah seperti ini. Belum boleh keluar dari kesulitan dan bermasalah dalam dakwah, ada berita yang melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal istrinya Siti Khadijah. Yang biasa kalau pulang ke rumah malam hari masih ada yang orang yang diajak ngobrol bicara, tapi ini sudah meninggal istrinya Siti Khadijah. Meninggal istrinya Siti Khadijah sebelum hijrah Rasul, sebelumnya 3 tahun. Belum lama meninggal pamannya Rasul, Abu Talib. Jadi sekarang bagi Rasulullah semua perjalanan sudah tertutup, tidak ada lagi. Kenapa Allah menjadikan Rasul seperti ini? Agar Rasulullah tetap istiqamah, tetap atas keyakinan, tidak boleh tergantung kepada istri Siti Khadijah dan tidak boleh tergantung kepada pamannya Abu Talib, hanya kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allahil hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup. Itu tertanam kembali keyakinan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat jubaannya di antara manusia, yang paling berat balanya, yang paling berat jubaannya adalah para nabi. Para nabi, inilah contoh kita Rasulullah SAW. Malah ulama menjelaskan seluruh jubaan yang dihadapi oleh para nabi, masing-masing punya jubaan sendiri, terkumpul semuanya dihadapi oleh Muhammad sendiri. Allahu Akbar. Cuma bayangkan, para nabi masing-masing punya jubaan sendiri. Terkumpul semua jubaan itu, anggap 100 jubaan untuk 100 nabi. Terkumpul 100 nabi untuk 1 orang, Nabi Muhammad SAW, menghadapi 100 jubaan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW termasuk manusia yang betul-betul terpilih, bukan sembarangan. Terpilih, tersuci hatinya, mulia batinnya, luar biasa lahirnya, sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata sahabat, kalau kita mempunyai pandangan melihat muka Rasul, kemudian matahari atau bulan, di tanah bulannya kita melihat sinarnya luar biasa, masih kita melihat muka Rasul dan wajah Rasul lebih, Masya Allah, lebih bersinar dan lebih senang dilihat, sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kondisi Makkah, menolak dakwah Rasul. Siti Khadijah meninggal, paman Rasul Abu Talib meninggal, tidak ada siapa-siapa. Begitu meninggal paman Rasulullah Abu Talib, mulai kuffar Quraisy berani. Yang sebelumnya tidak berani mengganggu dan menggoda Rasul karena ada yang membela. Tapi begitu pamannya meninggal, sudah mulai berbuat macam-macam godaan, hampir mau dibunuh oleh Abu Jahal, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah menilhamkan dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pindah posisi, pindah lokasi. Karena ahli Makkah tidak ada harapan untuk menerima dakwah, malah sudah ditolak dengan luar biasa. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah untuk melarikan diri berdakwah di kota At-Taif. Dalam perjalanan ke kota At-Taif, sampai ke kota At-Taif, apa yang dihadapkan oleh beliau, apa yang terjadi, ini insya-Allah akan menjadi bahasan kita dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sama-sama kita belajar bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.